disitulah kita ingin bertemu dengan Tuhan, dan apalagi Tuhan setiap saat bertemu dengan kita. Puji nama Tuhan. Saya dapat kita semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Kita akan buka di dalam Yohanes 16 ayat 33b. Yohanes 16 ayat 33b. Mari kita berdiri sebelum kita baca firman Tuhan. Sebagai anak Pentakosta, mari kita sorakan haleluya 4 kali. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji nama Tuhan ya. 1, 2, 3. Dari atas semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Silakan duduk. Bacaan emas adalah tetapi kuatkanlah
kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu, maka segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup nafas kita. Tuhan bertanggung jawab atas kesehatan kita. Tuhan bertanggung jawab atas makanan dan minuman kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan kita. Tuhan juga bertanggung jawab atas pendidikan daripada anak-anak kita. Jauh dekat, tetapi orang tua juga mengangkat tangan dan berkati anak-anak kita makin jauh sana. Orang tua, papa, mama angkat tangan, percayakan anak-anak ke tangan Tuhan, maka tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Anak-anakmu berjalan dituntun oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kebersamaan antara murid dan guru, tetapi akhirnya segala sesuatu itu ada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, maka tiba saatnya Tuhan sang guru akan meninggalkan murid-murid. Tetapi apa? Sudah ada perbekalan yang hebat, sudah ada bekal yang cukup untuk murid-muridnya. Mereka sudah pahami, ya. Mereka tidak sedih lagi, tapi mereka dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika ada di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus memesan, ya, memesan kepada mereka. Di situ Tuhan Yesus perlahan terangkat dibawa oleh awan-awan kasih Tuhan. Sebab apa? Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Tuhan Yesus harus kembali ke surga untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Dia lakukan di bumi secara baik, secara sempurna, ya. Dan dengan berpisahan ilahi, Tuhan berpisah dengan murid-muridnya. Ada tujuan yang sangat cemerlang, ada tujuan yang ajaib, tujuan yang hebat kasih Tuhan. Dan perpisahan antara Tuhan dan murid-murid kepada hari yang kedua ini justru membawa sukacita. Ada sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan. Sebab Yesus naik ke surga dan buktikan bahwa Dia anak Allah, ya. Dia naik ke surga supaya Dia membuktikan bahwa Dia punya surga. Dia milik surga. Dia orang surga. Dia hanya berjalan datang di dunia hanya untuk menjumpai kita, memilih kita, memungut kita, memperbaiki kita. Dia kembali ke surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan, ya. Dia yang punya kerajaan di bumi dan di surga, ya. Dia datang ke dunia untuk Dia yang membangun jembatan, ya. Relasi jembatan, jalan, ya, untuk terhubung antara kita dengan Allah Bapa di surga, ya. Untuk menjadikan kita anak-anak kerajaan. Dari tadinya kita tidak berguna, tidak berfungsi apa-apa, kita bobrok, ya, kita tidak layak. Tetapi Tuhan datang mengubahkan kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Tepuk tangan untuk Yesus, ya. Alangkah bahagianya kita, alangkah bahagianya murid-muridnya. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam kita Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab tergenapi satu persatu. Sebab apa? Setiap firman Tuhan yang digenapi, setiap firman Tuhan yang digenapi di dalam perjanjian baru adalah itu nubuat yang diucapkan, nubuat Tuhan, janji-janji Tuhan yang diucapkan, ya, dari Tuhan yang diucapkan melalui para nabi dan rasul. Puji nama Tuhan.
kita, penolong yang setia, Parakletos, dengan manifestasi yang sangat luar biasa, dahsyat, kuasanya hebat, dahsyat. Ya, Yohanes 14 ayat 18. Ya, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberi kepadamu, ya. Aku akan timbang kepadamu. Yesus tinggi ke sorga. Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kalian yatim piatu. Yatim piatu dan bicara soal anak-anak yang tidak punya papa dan mama. Anak-anak yang tidak punya papa dan mama, mereka bisa terlantar. Mereka bisa ada di tempat anak yatim piatu. Penitipan yang kadang diperlakukan tidak adil anak-anak di tempat anak yatim piatu. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan kembali kepada kita, kekasih Tuhan, ya. Dia kembali kepada kita. Maka Mazmur 27 ayat 10, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 10, mari kita baca sama-sama. Kekasih Tuhan. Daud berkata, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekarang ini ketika engkau sedang sendiri, engkau merasa engkau terbuang di antara keluarga-keluargamu, engkau tidak diperhatikan, tapi dengarlah bahwa Tuhan menyambut. Sekalipun ayah dan ibuku, saudaraku, siapapun dia yang meninggalkanku, tetapi Tuhan menyambutku. Katakan, Tuhan menyambutku, Tuhan menyambutku dan anak-anakku. Maka di dalam kesepian, di dalam kesendirian, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, peluk Tuhan di bangkunya. Tuhan akan membalas dengan pelukan yang luar biasa. Kasih Tuhan. Tuhan Yesus meninggalkan kita dan Dia pergi ke surga dengan tujuan yang cemerlang. Tujuannya cemerlang bagi kita, luar biasa bagi kita. Dia menjadikan kita gereja yang misioner. Dia menjadikan kita gereja yang dewasa. Dia menjadikan kita gereja yang disempurnakan, ya, untuk mengikuti polanya, pola Tuhan Yesus yang ajaib, ya. Mulai dari lahir di kandang yang hina, melewati Getsemani yang sunyi, dan kemudian jalan Dolorosa yang penuh dengan duri dan orang kekasih Tuhan, bukit Temora yang sebagai saksi penderitaan Yesus, dan bersama dengan alam pun sujud dan menyaksikan penderitaan Yesus. Tunduk menyaksikan, ya, penderitaan Yesus yang begitu gigih, yang begitu luar biasa, dan melintasi alam maut. Tetapi 3 hari kemudian Yesus menerobos alam maut. Yesus menerobos dunia orang mati, ya. Tetapi maut tidak bisa mengalahkan Dia. Kubur kosong, kubur tidak mampu mempertahankan Yesus di dalam kubur itu, kekasih Tuhan. Mari kita katakan haleluya. Yesus bangkit, Yesus harus bangkit untuk menyatakan Dia adalah anak Allah. Yesus harus kembali ke surga pada waktu yang tepat, 40 hari. Dan pada saat itu juga, ya, pada saat ketiga juga murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak menjawab. Yesus tidak menjawab sama Bapa. Kerajaan yang Yesus bangun bukan kerajaan fisik, bukan juga kerajaan dunia, saudara-saudara, tetapi kerajaan surga, kerajaan rohani yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Sebab apa, kekasih Tuhan? Tuhan masih mempunyai proyek yang besar untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Tuhan punya proyek yang besar untuk bangsa-bangsa lain, untuk Saibun liar, kasih Tuhan, ya. Sehingga pada saatnya, ketika jumlah yang ditentukan oleh Tuhan, Roma, jumlah yang penuh untuk bangsa-bangsa lain non
surut. Ini mengenai ratapan atas dia yang tertikam, nubuat ya Zakaria ya. Mari kita baca 1, 2, 3 sama-sama supaya kita jangan mengantuk. Aku akan mencurahkan rohku, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam dan akan meratapi dia seperti meratapi anak tunggal, dan akan haleluya menangisi dia yang haleluya menangisi dia seperti orang meratapi anak sulung. Haleluya ya. Dan menangisi dia yang lebih seperti menangisi anak sulung. Kasih Tuhan. Nubuat dari Zakaria mengenai pertobatan Israel, mengenai kesadaran atas dosa dari orang-orang Israel. Mereka akan sadar akan penghukuman, akan ada penyesalan kekasih Tuhan, dan ada kerinduan daripada mereka orang Israel untuk mereka meninggalkan dosa. Kalau orang Israel seperti itu, bahkan seperti itu sekarang, waktunya kita saudara-saudara. Ada kerinduan daripada mereka untuk meninggalkan dosa, maka kita pun sekarang ini waktu bagi kita. Mari kita rindu sekarang untuk meninggalkan dosa kita, kasih Tuhan. Ya. Ada hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati Israel yang keras akan dilembutkan oleh Tuhan. Jiwa Israel yang jauh dari Tuhan akan kembali kekasih Tuhan, dan mereka akan kembali memandang kepada salib yang mereka kerjakan sendiri, kekasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau bangsa-bangsa lain lakukan saja Tuhan selamatkan, bagaimana dengan orang Israel yang menjadi ini kesayangannya, menjadi keluarga ya secara daging, merupakan keluarga kandungnya. Dia akan memberikan keselamatan, dia akan merangkul orang Israel, dan Tuhan akan mengangkat mereka kekasih Tuhan. Mereka akan mengikuti Tuhan, kekasih-kekasih yang percaya akan Mesias yang dijanjikan. Sebagaimana dia kekasih-kekasih Tuhan, dia berangkat, terangkat, dia menginjakan kaki di atas bukit Zaitun. Ketika dia kembali lagi kekasih-kekasih Tuhan, dia akan kembali dengan cara yang sama, yaitu dia akan menginjakan kaki di atas bukit Zaitun, dan bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua ketika Yesus datang, kekasih Tuhan. Dia datang ke ruangan ini, dia akan berdiri di atas bukit Zaitun, dan bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Pada saatnya kakinya akan berdiri ya di atas bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 4. Bukit Zaitun yang sebab apa, kekasih Tuhan? Bukit Zaitun yang ada di sebelah timur Yerusalem, dan bukit Zaitun itu akan terbelah jadi dua dari timur sampai
Kudus telah turun 2000 tahun. Yesus terangkat dan Roh Kudus telah turun atas kita. Mari kita pakai kuasa itu, kuasa untuk mengikat dan melepaskan, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 2 ayat 19. Bang Rika membaca Lukas 2 ayat 19. Haleluya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, yaitu kuasa dunia ini, kuasa jahat di dunia ini, kekasih Tuhan. Maka Roma dalam ayat 12, Allah sudah lama sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki luar biasa anak Tuhan. Yang kaki kita akan menghancurkan setiap kuasa iblis, Lucifer dan antikris. Yosua 1 ayat 3, kembali bisa kita baca. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Matius 16 ayat 19. Mari sama-sama baca. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Matius 16 ayat 19. Tolong bantu saya baca. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Puji nama Tuhan. Jangan takut. Yeremia 1 ayat 8. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai kau untuk melepaskan kau. Demikian firman Tuhan. Lanjut Tuhan menurunkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Di sini ada Yeremia. Sesungguhnya aku akan menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu dalam nama Yesus. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik. Haleluya. Pemain musik dan WL Singers, tolong maju ke depan. Saya minta tolong Bapak D maju ke depan untuk menyanyikan lagu ini dilanjutkan dengan doa.